Tiga kisah saat V menjadi siswa yang perlu diketahui semua ARMY. Selama bertahun-tahun, banyak cerita telah dibagikan tentang V sejak dia masih menjadi siswa. Berikut adalah tiga cerita saat V masih menjadi siswa yang perlu diketahui oleh semua ARMY. Yang pertama, popularitas V. Di Weverse, seorang ARMY meminta saran V untuk berteman di sekolah barunya. Taehyung Oppa, aku hanya punya beberapa hari sebelum aku pergi ke sekolah. Saya sedikit malu, jadi saya tidak tahu bagaimana saya harus berteman. Tolong beri saya beberapa saran, tulis ARMY. V telah membagikan betapa pentingnya kesan pertama ketika kamu bertemu teman sekelas yang baru, dan dia berbagi bagaimana dia menarik perhatian teman sekelasnya ketika dia masih menjadi siswa. V mengatakan, ketika saya pindah sekolah, saya mengambil kotak pensil yang bisa kamu mainkan, jadi saya agak populer, kata V. Dua etos kerja V. Seunggi, oh my girl, bersekolah di SMA yang sama dengan V dan Jimin dan mereka menjadi teman baik. Jimin dulu sekelas denganku, sedangkan V di kelas lain. Tapi aku tahu V dulu. Ketika Jimin pindah sekolah, dia berakhir di kelasku. V memperkenalkan saya kepada Jimin dan meminta saya untuk menjadi temannya. Jadi kami semua menjadi teman, kata Seunggi. Seunggi berbagi bahwa baik V dan Jimin adalah pekerja keras saat di sekolah menengah. Seunggi mengatakan, aku masih ingat Jimin sedang berlatih, hanya itu yang dia tahu. Dia menghabiskan malam dengan berlatih dan datang ke sekolah setengah mati seperti zombie, kata Seunggi. V akan mulai menari di stasiun kereta bawah tanah memeriksa gerakannya di pantulan pintu kasa. Saya biasa melihatnya melakukan itu, tapi dia benar-benar mengejutkan saya, kata Seunggi. Sementara ketiganya sibuk dengan karir mereka sendiri sekarang, mereka masih tetap berhubungan. Seunggi mengatakan, ya kami masih berhubungan, mereka sedang tur sekarang, tapi saya sudah memberitahu mereka kalau keadaan mereka sulit di jalan dan mereka membutuhkan seseorang untuk membicarakannya, mereka punya saya. Yang ketiga, berdiri untuk Jimin. Mungkin tidak banyak ARMY yang menyadari hal ini, tapi V dan Jimin memulai persahabatan mereka lebih awal dari yang lain. Mereka sebenarnya berteman sejak SMA. V bersekolah di Daegu Jail High School dan Jimin bersekolah di Busan Art High School. Tapi ketika mereka bergabung dengan Big Hit Entertainment, mereka kemudian dipindahkan ke sekolah menengah baru. Karena Jimin berasal dari Busan, dia memiliki aksen yang diolok-olok oleh teman sekelasnya. Jimin tahu rasanya sakit ditindas. Itu sebabnya dia bertujuan untuk menyebarkan kebaikan kapanpun dia bisa. Untungnya karena V dan Jimin adalah teman sekolah, V ada di sana untuk membelanya dari para pengganggu. Kejadian ini masuk akal mengingat BTS pernah membicarakan tentang bullying sebelumnya. Bahkan pada 2019 lalu, mereka bahkan bermitra dengan UNICEF untuk membuat kampanye anti-intimidasi. BTS berbicara tentang menyebarkan kebaikan dan kasih sayang sebagai gantinya. Jadi, kalau kamu mengenal seseorang yang dengan kasar menindas orang lain, beritahu mereka bahwa BTS sebenarnya menganjurkan untuk menemukan cinta dari dalam diri kamu sendiri dan kemudian menyebarkan cinta kepada orang lain. Mungkin ini sebabnya V merasa marah kepada teman-temannya di sekolah karena mengabaikan atau menindas sahabatnya Jimin. Menurut Seunggi, begitu Jimin tiba di sekolah, V memperkenalkan Jimin kepada para guru dan teman-temannya. Tapi kemudian saat istirahat, V melihat Jimin sendirian di belakang kelas. Dia bermain dengan ponselnya sendirian. Saya terkejut sehingga saya marah pada teman-teman saya dan berkata, kenapa kamu tidak berbicara dengan teman saya, kata V. Setelah itu teman V berkata, saya berbicara selama 20 menit, tapi Jimin hanya menjawab pertanyaan saya. Dia diam jadi aku berhenti bicara. Ternyata Jimin hanya seorang pemalu dengan orang asing selama ini. Tetap saja itu menyentuh untuk mengetahui bahwa V marah ketika dia pikir sahabatnya sedang diabaikan. BTS tidak hanya melawan bullying, mereka juga menentang isu-isu lain seperti maskulinitas beracun. Selain itu, inilah tiga hambatan sulit yang harus dihadapi V. V menghadapi banyak situasi sulit, tapi dia selalu mengatasinya. Berikut adalah tiga kendala sulit yang diatasi oleh V. Yang pertama, mendapatkan intimidasi. Dalam siaran langsung, V berbagi bahwa temannya menindasnya di masa lalu. Teman ini mengundang V ke pesta ulang tahunnya, tetapi dengan sengaja memberi V alamat yang salah. V tidak tahu tentang ini dan muncul di tempat yang salah, dan menunggu beberapa jam. Ketika V akhirnya menemukan alamat yang benar, dia memberikan teman itu hadiah ulang tahunnya dan pergi. Saya tidak tahu harus kemana, jadi saya menunggu di luar selama 3 jam dengan sertifikat hadiah, sambil mencoba mencari tahu kemana saya harus pergi. Saya pergi ke sana dan memberinya hadiah dan saya berkata, sudah waktunya bagi saya untuk pulang sekarang, jadi saya akan pergi. Dan saya pergi, aku ingat menangis begitu keras saat aku berjalan pulang, kata V.
Vi kemudian mengetahui bahwa teman ini melakukan itu padanya karena dia cemburu bahwa Vi bergaul dengan baik dengan orang-orang. Terlepas dari pengalamannya, Vi memilih untuk memaafkan orang ini setelah mereka meminta maaf. Belakangan terungkap bahwa dia sangat cemburu padaku. Setelah beberapa waktu berlalu, dia mengaku bahwa dia cemburu karena saya sangat akrab dengan teman-teman kami. Sejujurnya, itu adalah sesuatu yang terjadi di sekolah dasar dan kami sangat muda. Dia dengan tulus meminta maaf kepada saya sekitar 2 tahun kemudian. Kami sempat canggung beberapa saat karena kejadian itu, tapi karena dia meminta maaf dengan tulus padaku, aku berterima kasih padanya. 2. Mengatasi urtikaria kolinergik. Di Weverse, Vi mengungkapkan kepada Army bahwa ia menderita urtikaria kolinergik. Tidak, saya memiliki alergi kolinergik, saya gatal-gatal, kata Vi. Urtikaria kolinergik adalah ruam kulit gatal yang dipicu oleh kenaikan suhu tubuh. Kalau orang yang terkena menjadi terlalu hangat, kulit mereka akan pecah-pecah karena gatal-gatal. Reaksi untuk kondisi ini dapat berkisar dari gatal ringan hingga kesulitan bernafas dan nyeri. Sepanjang karir Vi, Army telah memperhatikan Vi bekerja keras untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti tidak mengenakan pakaian ketat dan minum banyak air dari konser agar suhu tubuhnya tidak naik terlalu banyak. 3. Berurusan dengan netizen jahat. Pada tahun 2015, di sebuah episode Mnet M Countdown, BTS I Need You mendapat tempat pertama. Dan ketika RM memberikan pidato penerimaan mereka, V ditunjukkan menyanyikan lagu Big Bang Loser. Beberapa netizen memutuskan untuk mengkritik V dan meninggalkan komentar jahat yang mengatakan bahwa dia kasar. V segera memposting di Twitter dan berbagi bahwa Loser Big Bang adalah salah satu lagu favoritnya saat itu, dan dia telah menyanyikan lagu itu begitu banyak, sehingga liriknya terkadang keluar dari mulutnya. V mengakhiri pesan dengan positif. V menulis, "Ketiga lagu ini adalah lagu yang saya dengarkan setiap hari sebelum tidur karena sangat bagus. Jadi sudah menjadi kebiasaan bahwa liriknya keluar dari mulut saya setelah menerima piala. I love you guys, kamu benar-benar keren." Tapi tak hanya itu, baru-baru ini V yang membuat Instagram tidak sengaja mengikuti Jennie Blackpink dalam akun Instagramnya dan dia segera mengunfollow-nya setelah mengetahui kesalahannya. Setelah itu, V turun ke Weverse untuk mengungkapkan kesalahan dari fitur rekomendasi dari Instagram. Tetapi beberapa orang jahat tetap saja memberikan dia kritik dengan komentar jahat. Dan di sisi lain, netizen mendukung V dan tidak mengerti dengan orang-orang yang memberi komentar jahat karena kesalahan ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.